Selamat kembali di Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-551. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-551 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Oils, ESIP, Avia, SMRA, GGRM, dan saham SMBR. Sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup menguat tipis 0,01% di level 7233. Padahal pagi tadi IHSG sempat lompat tinggi sampai di 7287, namun sayang sekali closing dia hanya ditutup tipis. Ini kalau kita lihat ada seperti inverted hammer, bahkan ada doji di sana. Kalau kita bisa perhatikan dia upper shadow. Dan tentu transaksi hari ini ada 15,4 triliun dengan 273 saham naik, ada 272 saham turun, dan ada 161 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita lihat net foreign masih mencatatkan net foreign buy lebih dari setengah triliun dalam transaksi hari ini. Kita langsung bergeser ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Oils. Saham Oils dalam perdagangan hari Selasa ini ditutup melemah tipis 0,9% di level 220, di mana Oils Indo Oil Perkasa tidak mampu menembus area resisten paling kuatnya di 230. Sudah beberapa kali percobaan, namun sayang sekali tidak mampu tembus dan memungkinkan Oils akan kembali menguji level support paling kuatnya di 204. Terlebih dalam beberapa hari terakhir juga muncul adanya bearish divergence dari saham Oils. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, ada beberapa level support yang bisa menjadi acuannya, ada di 218, 214, dan yang paling kuat adalah di 204. Lebih baik memang kalau kita menunggu di sekitaran area support paling kuat, yaitu di 204. Secara final score value ini hanya 30 dengan status ignore, artinya beberapa indikator masih menunjukkan sinyal yang jelek. Contohnya trennya masih jelek, kemudian foreign flow-nya juga terlihat masih jelek. Selanjutnya adalah saham ESIP atau PT Sinergi Inti Plastindo Tbk. Saham ESIP dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 3,95% di level 79. Saham ESIP sendiri memiliki final score value-nya 95 dengan status perfect, artinya semua indikator ini menunjukkan sinyal positif dan memungkinkan untuk ESIP masih bisa terus melanjutkan penguatan. Bagi teman-teman yang ingin membeli, kebetulan resist paling kuatnya adalah 80, maka silakan buy on breakout ya dari 80. Teman-teman bisa beli saat dia melewati 80 dengan target terdekat adalah menuju ke 88. Selama dia masih belum bisa breakout, lebih bagus kita wait and see. Tapi ketika berhasil breakout dari 80, silakan buy on breakout di sana, karena jelas indikatornya sudah mendukung semuanya. Tinggal kita menentukan di mana kita mau entry, yaitu saat dia breakout dari 80 dengan batasan SL di bawah 76. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke saham Avia. Saham milik PT Avia Avian Tbk ditutup menguat 1,83% di level 835. Saham Avian sendiri sempat bergerak lebih tinggi dalam perdagangan hari ini, namun sayang sekali closingnya hanya di 835, di mana 835 itu merupakan level SPK atau yang merupakan resist dia yang masih paling kuat. Sehingga kalau dia tidak mampu untuk naik terus di atas 835 ya, maka dia bisa terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Walaupun saat ini final score value dia sudah perfect atau semua indikator dia sudah menunjukkan sinyal positif. Hanya kalau kita mau entry tentu kita memastikan dulu dia bisa kuat di 835 atau tidak. Kalau beneran bisa kuat silakan buy di sana. 835, 840, cut loss di bawah 810 dengan target menuju ke 925.
Selanjutnya kita punya saham SMRA, di mana saham milik Summarecon dalam perdagangan hari ini ditutup menguat, di mana saham Summarecon ditutup di level 620 atau naik 1,64%. Summarecon sendiri bergerak cenderung uptrend dengan resist terdekat di 630. Secara final score value dia 70 dengan status titip sandal, dan tentu karena closing di 620 dan resist di 630, alangkah baiknya teman-teman silakan menunggu saat dia bisa breakout dari 630 baru teman-teman beli dengan target menuju 680 sampai dengan 700. Selama dia tidak mampu melewati 630, lebih bagus kita wait and see. Tapi ketika berhasil melewati 630, silakan buy on breakout di 630, 640, target ke 680 sampai dengan 700, dan batasi SL di bawah 615. Berikutnya kita punya saham Gudang Garam, di mana saham ini merupakan salah satu saham yang mengalami penurunan cukup besar dalam beberapa bulan terakhir, diakibatkan karena penurunan kinerja keuangan ya, di mana kalau kita tarik sekitar 12-13 tahun ini merupakan all time low-nya di 23.500 kemarin, dan sekarang dia sempat naik ya, tadi sempat low di 3825 namun berhasil naik kembali di 24.200, dan dia akan terus mengejar area resist di 25.000, dan itu ketika dia sentuh, apakah dia bisa breakout? Kalau bisa breakout ya ada peluang kembali ke 29.000, tapi kalau gagal maka memungkinkan untuk dia terus melanjutkan penurunan yang lebih dalam karena kinerja keuangannya cukup jelek ya, bahkan dia merugi di kuartal kedua kemarin. Kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir memang adanya bullish divergence dari saham Gudang Garam, dan tentu itu sudah tercermin dalam kenaikan beberapa hari terakhir ini. Terdekat ada di 24.280. Ini kalau dia bisa breakout maka memungkinkan dia ke 24.900 dan menuju ke 25.000. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli, alangkah baiknya memang menunggu waktu dia breakout 25.000. Tapi kalau mau spec buy bisa membeli ketika dia breakout dari 24.280 ya, sekitaran sana. Kalau dia bisa breakout, teman-teman boleh ambil untuk saham GGRM. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik PT Semen Batu Raja Persero Tbk dengan kode emiten SMBR. Saham SMBR hari ini ditutup menguat 3,24%. Sepertinya ini full body candle dengan close di 510, berhasil breakout dan resisten paling kuatnya di 500, dan tentu masih punya peluang untuk bisa terus melanjutkan kenaikan di hari esoknya. Untuk targetnya ke berapa nanti kita akan lihat, tapi kalau yang mungkin belum punya barang, 500 bisa menjadi acuan, dan karena dia masih dekat silakan beli ya. Selama dia di atas 500 silakan beli dengan range buy 500-510, cut loss di bawah 492. Dengan targetnya kita akan lihat menggunakan Fibonacci secara weekly di saham SMBR ini. Dari weekly SMBR, kalau memang dia bisa terus kuat bertahan di 500, maka next target adalah menuju ke RPK di 600. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli silakan, tadi dia punya plannya adalah buy area 500 sampai dengan 510, cut loss di bawah 492, target sampai ke 600. Tapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 500 ya kita jangan entry, karena reason to buy kita adalah dengan support 500. Jadi kalau dia opening masih di atas 500 ya masih bagus. Tapi kalau turun di bawah 500 ya lebih bagus kita wait and see dan cari saham yang lain. Saat ini juga memang SMBR punya final score value-nya 80, artinya indikator juga masih sangat baik untuk bisa mendukung penguatan dari saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-551. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.